Hai, saya Via. Saya sedang berada di Dusun Butuh. Dusun yang dikenal sebagai salah satu jalur pendakian Gunung Sumbing. Kali ini saya bukan ingin mendaki gunung, melainkan ingin mengulik lebih dalam mengenai keindahan yang ditawarkan oleh Dusun Butuh sebagai salah satu desa indah di Indonesia. Di sini saya bertemu dengan beberapa pemuda dusun. Ada Pak Sulistyo, Mas Paring, dan Mas Fatul yang kebetulan sedang berada di base camp. Saya berbincang sedikit mengenai tujuan datang ke sini, yaitu ingin bertemu dengan salah satu tokoh di Dusun Butuh yang dapat menjadi narasumber untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai keindahan Dusun Butuh. Di tengah perbincangan kami muncul seorang pria parubaya dari dalam base camp yang ternyata merupakan kepala Dusun Butuh sekaligus pemilik rumah yang menyatu dengan base camp tersebut. Kenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Nama saya Lili Setiawan, Kepala Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, atau yang biasa disebut dengan Nepal Van Jawa. Saya menjabat Kepala Dusun Butuh sejak bulan September tahun 2013. Berarti sudah tahun ini 9 tahun. Cukup banyak hal-hal yang saya perbincangkan bersama Pak Lilik. Salah satunya adalah sejarah Dusun Butuh yang menjadi salah satu dusun tertinggi di lereng Gunung Sumbing, yaitu berada di ketinggian sekitar 1720 mdpl. Belum ada tahun pasti mengenai kapan dusun ini terbentuk. Namun, berdasarkan beberapa sumber menyatakan bahwa terbentuknya Dusun Butuh ini bermula dari warga desa bawah atau sekitar 4 km dari sini yang kekurangan sumber mata air sebagai sumber penghidupannya, sehingga mereka mencari dan akhirnya menemukannya di daerah sini. Untuk tahunnya tadi saya sampaikan kita sampai saat ini belum menemukan, tapi yang menjadi patokan adalah pada awal masa penjajahan Belanda, karena beliau-beliau kami dulu itu adalah pelarian dari Yogyakarta atas adanya penjajahan Belanda waktu itu, terus bermukim di daerah bawah sekitar 4 km dari sini. Dan kenapa dinamakan Dusun Butuh? Karena butuh air tadi. Jadi para leluhur kami, mbah-mbah kami dulu mencari sumber mata air untuk kelangsungan hidupnya, maka dinamakan Dusun Butuh. Karena sumber airnya yang melimpah dan lahan yang luas, masyarakat Dusun Butuh kala itu akhirnya bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi bisa dikatakan sini 90% warga kami bermata pencaharian sebagai petani. Bapak sudah berapa lama, Pak, jadi niki petani ini? Ya sudah lama. Sudah mulai dari awal pekerjaan, bekerja itu. Ya, enggak tahu apa. Pandangan pedus. Bapak namanya sinten, Pak? Pak Mintari. Mintari. Nggih, Nek. Nggih. Berarti teng mriki tiap hari itu nggih, Pak, apa petani. Petani. Nggih. Utama petani. Saya Pak enten niku napa? Brambak, wortel, lubis, kentang, kapri. Wah, kathah sanget. Nggih. Kembang sari saged nek niki kentang itu. Oh, nggih. Nggih. Atas-atas. Niki kentang iki nek boten amban Lekali jinten obat itu pun anu busuk. Oh. Nggih, heeh, saniki.
pada jalan itu. Oh, udah jauh. Ini mau gitu kan ini. Oh. Hatri ini kan Nggih. obat. Oh, sedinten diobat. Ngeri ya. Wah. Udara nan sejuk serta lahan pertanian di sekitar lereng yang tertata rapi menambah keelokan dusun ini. Selain itu, Dusun Butuh juga terkenal sebagai salah satu jalur pendakian Gunung Sumbing tertua dari 3 jalur pendakian lain. Secara otentik sih, ada foto Belanda waktu itu. Di situ tertulis fotonya di puncak. Itu tahun 1909. Itu ada di arsip yang saya temukan bersama partner kami Mbak Uki waktu itu mencari sumber yang secara otentik di arsip Texas University. Itu berkaitan dengan sejarah gunung di seluruh dunia. Kita ambil Gunung Sumbing, kita punya itu secara peta itu 1909. Jadi kemungkinan adanya jalur ini kan ya sebelum tahun itu kan, mungkin tahun 1800-an, dan bisa dikatakan pada masa awal-awal penjajahan itu. Jadi jalur ini sudah ada. Ya. Seperti yang sudah Pak Lilik jelaskan dan kita ketahui sebelumnya, Dusun Butuh ini pada mulanya hanya dikenal sebagai salah satu jalur pendakian Gunung Sumbing. Hingga suatu hari, sebuah perubahan besar menyinggahi Dusun Butuh. Bukan hanya keindahan alamnya saja yang menjadi daya tarik, namun keunikan pemukiman yang berjejer layaknya sebuah kota di negara Nepal akhirnya mendapat perhatian warganet. Dikenal dengan istilah Nepalnya Magelang, Nepalnya Jawa Tengah, atau Nepalnya Indonesia itu kan dari postingan teman saya, Mas Wildan, atau di media terkenal dengan Weekdays Traveler, itu kebetulan beliau jurnalis TV swasta di Jakarta, karena pernah berkunjung juga di negara Nepal, di Pegunungan Himalaya, dan waktu itu bulan Juni 2019 mendaki lewat sini, terus posting pakai drone, itu diistilahkan atau dimiripkan dengan sebuah kota di negara Nepal, yaitu Namche Bazar, dan postingan itu akhirnya viral, beberapa diposting ulang oleh akun-akun pendakian. Sejak saat itu, Dusun Butuh tak lagi hanya sebuah dusun singgah untuk para pendaki Gunung Sumbing, melainkan sudah menjadi tempat yang wajib dikunjungi oleh masyarakat luas untuk sekedar bersuah foto atau menghilangkan rasa penasaran tentang sebuah dusun yang terkenal dengan nuansa Nepal. Namun, antusias masyarakat kala itu ternyata di luar dugaan. Viralnya Dusun Butuh sebagai wisata Nepal Van Java di tengah jenuhnya masyarakat terhadap pandemi dan didukung oleh situasi new normal membuat terjadinya lonjakan pengunjung. Ini sing 2020 dan 2021 pertengahannya kok Masya Allah. Ya, sempat waktu itu dalam satu hari itu 12.000 titik tertinggi dari laporan adik-adik Karang Taruna. Itu saking bludaknya itu bahkan mobil sampai dusun bawah, karena belum ada tempat parkir, itu masih di bawah jalan. Agustus 2020
ya saya ingat waktu itu karena sebulan setelah itu kan lagi rame-ramenya dan ada hari libur juga, jadi sempat membuat kemacetan nggak hanya di Dusun Butuh tapi di titik bawah di jalan raya itu. Emang kayak kaget. Setiap hari tuh dia itu senang kakak, senang anak, banyak. Enten apa tak asing biasanya gitu. Selain aktivitas warga yang terganggu, lonjakan pengunjung pun menuai berbagai tanggapan. Pertama kali pertengahan bulan Juli 2020 waktu itu ya kaget. Ini orang datang ngapain? Tapi saya yang memperhatikan dari media sosial, paham nih, wah ini sebentar lagi pasti rame, kita viral di media sosial. Datanglah satu orang, udah selfie di jalan, di pojokan gang dusun. Kalau tingkat ramenya sih, warga nggak terlalu kaget karena kami dalam satu tahun ada 2-3 kali event dusun yang istilahnya mengundang keramaian. Tapi kan mereka yang orang kota dari luar, terus karena pas 2 hari pertama belum ada pengelolaan, masih bebas masuk. Karena kan kita untuk pelayanan kan di pendakian di area base camp sini, yang di jalan-jalan akhirnya pada mengeluh. Memang tidak mudah untuk menerima sesuatu hal yang baru, apalagi terjadi secara tidak terduga. Namun, mau tidak mau warga dusun harus beradaptasi, mengubah sebagian keseharian menjadi sesuatu yang baru, dengan tetap mengindahkan nilai-nilai yang sebelumnya mereka miliki. Karena boleh jadi ini adalah awal yang baik untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengenalkan potensi keindahan yang dimiliki Dusun Butuh. Dan selalu saya sampaikan ke warga untuk bagaimana caranya kita beradaptasi, menyesuaikan hal tersebut. Soal keramaian dan warga tak suruh pede aja, jadi petani ya petani, perlihatkan pada mereka. Kita adalah warga atau masyarakat yang kehidupannya atau mata pencahariannya sebagai petani, jadi udah santai aja selama berpapasan atau apa. Keramah tamahan merupakan nilai yang ditawarkan Dusun Butuh sebagai daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang berkunjung. Tak hanya itu, ikatan antar warga yang erat juga begitu terlihat dari bagaimana mereka saling bahu-membahu untuk menjaga dan melestarikan keindahan dan kekayaan alam yang mereka miliki. Di lahan kita selalu ada penanaman pohon, nggak hanya ladang pertaniannya, tapi kawasan hutannya kita selalu ada kegiatan rutin tiap tahunnya, dan di kanan kiri perumahan juga kita ada penanaman seperti itu. Selain menawarkan keindahan alam, Dusun Butuh juga menyuguhkan ragam budaya serta kearifan lokal yang senantiasa terjaga. Nah, untuk event budaya tadi sudah saya sampaikan, kita tiap tahun ada tradisi Merti Dusun atau bersih desa. Dan yang kedua, sebagai bentuk pelestarian budaya, kita tiap bulan untuk kita jadikan event wisata juga. Di Taman Depok kita ada tempat khusus untuk pentas kesenian. Jadi kami punya 5 kelompok kesenian di sini, yang setiap bulan kita gantian, bulan berikutnya kelompok lainnya itu pentas kesenian untuk menghibur para pengunjung, dan tentunya anak-anak hari Minggu setiap bulan sekali kita adakan pentas kesenian. Namun, warga Dusun Butuh tidak bisa bergerak sendiri dalam menjaga dan melestarikan semua keindahan dan kekayaan alam serta budaya yang mereka miliki. Mereka juga tetap membutuhkan dukungan-dukungan dari berbagai pihak. Jadi untuk mempertahankan ini semua, jadi saya berharap dan mengajak kepada siapapun, warga, para pengunjung, dari hal sederhana, setidaknya jangan buang sampah sembarangan untuk menjaga kelestarian agar kawasan Dusun Butuh atau Nepal Wan Jawa tetap asri, lestari, bersih, nyaman. Berawal dari Simponi Sumbing, Nepal Van Java lahir memberi warna baru bagi Dusun Butuh, menambah investasi keragaman kultur dan budaya, menawarkan keindahan yang tak hanya bisa dinikmati lewat panca indera. Simponi Sumbing dan Nepal Van Java itu kata-kata yang nggak bisa dipisahkan, berkaitan. Jadi kata-kata Nepal Van Java yang berawal dari Simponi Sumbing. Simponi Sumbing itu nggak hanya akun, tapi apa yang ada di Dusun Butuh, Gunung Sumbing dan aktivitasnya, pendakian dan warga yang bercocok tanam. Inilah Dusun Butuh,
dengan segala daya tarik dan keberagamannya, membuat kita tersadar bahwa keindahan bukan hanya tentang apa yang kita lihat, tetapi juga tentang semua yang kita rasakan, tentang kepuasan batin yang tak pernah ternilai.